Saya akan menjelaskan eh, apa namanya faktor yang kelima, yaitu tentang filsafat Konghucu yang kaitannya dengan pembangunan negara yang disampaikan oleh Xinzi. Ya, ada 5 faktor. Faktor yang kelima yaitu pertama, sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan berwibawa. Saya akan mulai cerita dengan pendapat Xinzi. Xinzi cerita tentang pemerintah tentara dari dinasti Jin. Nah, Xinzi melihat tentara dinasti Jin itu tentara yang direkrut dari rakyat, kemudian disuruh perang. Kalau menang, komandannya menjadi gubernur, kemudian anak buahnya menjadi bupati dan seterusnya. Nah, kalau kalah perang, pulang dibunuh. Ya, maka tentara-tentara negeri Jin itu perangnya serius, karena kalau menang hadiahnya besar, yaitu posisi gubernur dan seterusnya. Menurut Xinzi, cara ini memang efektif untuk memenangkan perang, tetapi sistem pertahanan yang demikian tidak bisa bertahan lama. Menurut Xinzi demikian. Nah, pada saat itu Xinzi menjadi penasihat kerajaan Jin, tapi tidak berdaya untuk mengubah sistem itu, karena kalau menurut Xinzi, prajurit itu harus melalui pendidikan intelektual yang cukup lama. Jadi kalau dididik dulu, tentara itu tidak akan berhasil, butuh waktu lama. Dan itu Xinzi Wang untuk menaklukkan 6 negara yang lain itu harus dalam waktu yang cepat. Maka Xinzi juga menyetujui saja cara itu, tetapi dia mengirim para cendekiawan untuk menyusul. Begitu negara itu ditundukkan, dikuasai, lalu para cendekiawan ini membuat peta ekonomi, peta macam-macam yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, peta penduduk, bahasa dan sebagainya. Itu semuanya itu dicatat, dibuat peta. Maka setelah si Xinzi Wang menguasai seluruh Tiongkok, yaitu menaklukkan 6 negara yang lain, negeri Jin punya peta ilmu bumi komplit, ya, peta ekonomi, peta jalan, peta macam-macam, peta yang dipakai untuk pembangunan dan pertahanan yang berguna itu. Itu kemudian buku-buku itu diambil oleh dinasti Han dan dimanfaatkan. Negeri Jin hanya bertahan, jadi sebagai dinasti hanya bertahan 15 tahun. Hanya satu orang, ya, yaitu Xinzi Wang sendiri. Setelah Xinzi Wang meninggal, dinasti itu jatuh. Dinasti Han bisa bertahan 400 tahun, ya. Dan karena dia juga memakai apa yang sudah ditemukan oleh dinasti Jin. Jadi semua negeri Jin itu punya keahlian, banyak sekali keahlian, orang-orang yang ahli, dan itu dimanfaatkan. Misalnya ahli peternakan, ya, ahli pertanian itu oleh negeri Jin itu dimanfaatkan. Sehingga negeri Jin itu selain militer yang kuat, juga
pertaniannya kuat, peternakannya kuat, dan sebagainya. Semuanya itu diperkuat. Nah, ini dicontoh oleh Dinasti Han. Maka Dinasti Han bisa bertahan 400 tahun. Ya, berakhir karena perang tiga saudara itu, tiga negara. Ini cerita. Ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh Xinzi? Menurut Xinzi, pendidikan militer itu penting. Pendidikan calon perwira, ya, atau calon prajurit. Ya, prajurit itu harus diberi pendidikan ilmu perang, tetapi juga diberi pendidikan tentang pengetahuan-pengetahuan lain, misalnya politik, ekonomi, hukum, budaya, kesenian, dan sebagainya. Karena rakyat itu membutuhkan bimbingan dalam bidang-bidang itu. Jadi tentara atau prajurit itu tidak hanya berperang, tetapi juga ikut membina rakyat, ya, mengarahkan rakyat. Karena prajurit itu punya wibawa yang besar dalam memimpin rakyat dibandingkan dengan pejabat yang sipil. Ya, oleh karena itu disarankan oleh Xinzi supaya pendidikan prajurit itu betul-betul lengkap. Ya. Jadi selain ilmu perang juga ilmu untuk memahami pengetahuan politik, ekonomi, budaya, kesenian, dan pendidikan, dan sebagainya. Jadi istilahnya seorang pejabat militer harus menguasai pengetahuan sipil. Ya. Sebaliknya pejabat sipil harus juga menguasai pengetahuan militer. Itu baru sempurna. Itu menurut Xinzi. Beda dengan konsep difungsi ABRI. Kalau difungsi ABRI itu pejabat militer kalau sudah pensiun menjadi pejabat sipil, misalnya jadi lurah, jadi gubernur, jadi bupati, bahkan jadi presiden. Itu namanya difungsi ABRI. Tapi kalau ajaran Xinzi bukan, jadi pejabat sipil tetap pejabat sipil, pejabat militer tetap pejabat militer, tetapi ilmu mereka itu merata, sehingga seorang pejabat sipil dapat meminta bantuan ke pejabat militer untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Sebaliknya pejabat militer juga bisa melihat berbagai permasalahan dan bisa bekerja sama dengan pejabat sipil. Jadi kerja pemerintahan itu bersama-sama sehingga rakyat akan menjadi menurut. Suatu negara itu perlu pertahanan dan keamanan. Keamanan itu adalah urusan ke dalam. Ya, jadi bagaimana rakyat bisa hidup aman tentram, tidak ada kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum ke dalam harus jelas, tegas. Nah, untuk pertahanan itu berhadapan dengan pihak luar, ya, negara luar, bagaimana mempertahankan wilayah daerah itu dari serangan luar negeri. Oleh karena itu pertahanan keamanan itu harus dua-duanya, harus kuat di dalam dan kuat keluar. Itu yang diajarkan oleh Xinzi. Ya, Xinzi tidak setuju dengan cara Xinzi Wang merekrut tentara, tapi pada saat itu dia tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur militer Xinzi Wang karena memang kebutuhannya mendesak, ya, dibutuhkan mendesak. Cuma dia punya satu konsep yang lebih idealis, ya, dan real, yaitu dengan pendidikan militer.
Oleh karena itu pendidik sekolah militer itu harus terbuka seluas-luasnya kepada rakyat, sehingga nanti para pejabat, pejabat negara itu bisa diambil dari sekolah militer ini, ya, baik itu pejabat sipil maupun pejabat militer. Jadi sekolahnya tidak dipisah. Misalnya sekolah pejabat sipil dibedakan dengan sekolah pejabat militer, tidak, tapi kedua-duanya sekolahnya sama, yaitu menjadi pejabat militer. Hanya nanti dilihat bakat masing-masing, minat masing-masing murid atau siswa itu diarahkan untuk memilih ilmu apa yang diperdalam. Jadi ilmu yang diperdalam itulah yang akan menentukan jabatan yang akan diambil. Nah, itu kira-kira gambaran dari ajaran Xinzi tentang sistem pertahanan keamanan, ya. Kita tungtian santai.